Sarah juga memperlihatkan gelagat yang mencurigakan dari ayahnya ini ketika mereka ini sedang bermain di hutan pada tahun 1997. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi sama aku, Elsha Septa. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau lagi rame banget di media sosial TikTok, wanita bernama Sarah Tourney baru-baru ini menjadi sorotan warganet setelah dia ini membagikan ceritanya melalui video-video yang diunggahnya di akun TikToknya yang mengenai keinginan dia yang nggak biasa. Unggahan itu sontak aja membuat warganet ini penasaran atas kisah Sarah ini. Dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya, yaitu Alyssa Tourney yang menghilang secara misterius pada tahun 2001 silam. Buat kalian yang penasaran juga, yuk nggak usah basa-basi, let's start the story. Sarah Tourney, perempuan yang berasal dari Amerika Serikat yang berusia 31 tahun, dia berjuang keras dalam mengungkapkan kasus hilangnya kakaknya ini, yaitu Alyssa Tourney yang menghilang pada tahun 2001 silam. Dalam usahanya untuk bisa mengungkapkan identitas pelaku dengan memanfaatkan aplikasi TikTok yang memang lagi booming-boomingnya digunakan banyak orang saat ini. Dan dia mempunyai alasan kenapa pada akhirnya dia menggunakan aplikasi TikTok untuk bisa mengungkapkan kasus kakaknya ini. Karena sebelumnya pihak kepolisian kota Phoenix, Arizona, Amerika Serikat malah menyebut kalau kakaknya ini memang kabur dari rumah. Karena dia merasa curiga dan juga nggak terima dengan kasus penyelidikan kepolisian, Sarah pun melakukan investigasi dan juga penyelidikan yang dia menggugah sejumlah video di akun pribadi TikToknya yang dimulainya pada bulan Juni tahun 2020. Sarah bilang kalau dia ini yakin kalau kakaknya itu bukan menghilang, tapi dia menduga kalau memang kakaknya ini dibunuh oleh orang terdekat di keluarganya. Mengutip HITC pada hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020, Sarah ini memberitahukan kepada warganet bagaimana kakaknya ini bisa menghilang pada tahun 2000 silam itu. Dan polisi ini tidak melakukan penyelidikan atas kasus tersebut karena polisi berasumsi kalau kakaknya ini memang melarikan diri dari rumah. Sarah sejak awal memang mengaku kalau dia sudah mencurigai ayahnya. Ia menduga kalau sang ayahlah yang sebenarnya yang telah membunuh kakaknya. Alyssa ini menghilang tepat setelah dirinya ini menyelesaikan SMA di kota Phoenix, Arizona. Sarah yang waktu itu masih berusia 12 tahun, saat itu dia masuk ke dalam kamar kakaknya dan dia menemukan kalau kamarnya itu dalam keadaan berantakan. Dan dia juga melihat ada sebuah handphone yang ditinggalkan begitu aja di meja. Terlebih lagi saat itu ada juga sebuah note yang ditinggalkan yang mengatakan kalau Alyssa ini pergi ke California untuk menghidupi dirinya sendiri. Alyssa dan Sarah memang mereka ini tinggal bersama ayahnya, yaitu Michael Roy Tourney, setelah ibunya ini meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker. Namun Sarah ini merasa aneh dan juga janggal karena memang biasanya Alyssa ini tidak pernah pergi tanpa pamit. Dan yang lebih anehnya lagi, ayahnya ini Michael Tourney, dia ini gak melakukan apa-apa atas kasus hilangnya putrinya ini. Para detektif yang mengurusi kasus ini pada akhirnya mereka ini menyimpulkan kalau Alyssa ini kabur dari rumah karena keinginannya sendiri. 7 tahun kemudian, polisi setempat mendapatkan penemuan yang mengejutkan di rumah Michael Tourney, di mana mereka menemukan setumpuk bom pipa rakitan, 3 alat pembakar, dan juga alat peredam suara. Lalu pada tahun 2008, bukti baru terungkap dan bahwa sebenarnya memang diduga ayahnya lah yang membunuh Alyssa Tourney. Namun ayahnya ini tidak pernah ditangkap atas kasus ini. Dalam wawancaranya di tahun 2009 lalu, Michael mengatakan kalau dia ini ingin mengakhiri hidupnya agar kasus putrinya ini bisa diusut kembali. Dan dia pun membantah kalau kepemilikan bom ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hilangnya putrinya itu. Dikutip dari ABC, Michael mengatakan kalau polisi ini nggak ada bukti sama sekali, hanya sebatas dugaan dan rumor. Dan dia juga mengatakan yang bisa mengkonfirmasi apakah dirinya yang telah menghilangkan nyawa putrinya atau tidak, itu hanyalah dirinya sendiri dan Alyssa yang tahu. Karena Alyssa sudah tidak ada lagi, maka hanya dirinya lah yang ada di hadapan saat ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia bersumpah sampai kiamat pun kalau bukanlah dia yang sebenarnya yang telah menghilangkan putrinya itu.
Namun pada tahun 2010, Michael Tourney pada akhirnya divonis bersalah atas kepemilikan 26 bom pipa rakitan, dan dia pada akhirnya dipenjara selama 7 tahun hingga dia keluar dari penjara itu pada tahun 2017 lalu. Sarah akhirnya mencari cara yang terbaik untuk bisa mendakwa ayahnya dengan cara mengekspos kisah ini ke media. Itulah sebabnya pada akhirnya dia menggunakan aplikasi TikTok untuk menceritakan kisahnya ini. Tapi cara aplikasi TikTok ini bukanlah yang pertama, karena sebelumnya dia sudah melakukan banyak usaha. Dari dia melakukan wawancara, dia mengajukan banding, dan sampai dia juga menggunakan akun Facebook maupun Instagram untuk bisa mengekspos kepada media mengenai kisahnya ini, di mana dia berusaha untuk mencoba dan menangkap pelaku dari hilangnya kakaknya ini. Bahkan dia ini sampai mengikuti podcast kriminal hingga mendatangi CrimeCon, semacam acara seputar kriminal yang digelar selama 1 minggu penuh. Tapi usahanya ini tuh gak ada yang berhasil. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menarik audiens yang lebih muda dengan menggunakan aplikasi TikTok agar banyak orang yang mengetahui tentang kisahnya ini. Dan gak disangka-sangka usahanya itu berhasil. Video yang dibuatnya ini mendapatkan atensi yang luar biasa dan langsung aja menjadi viral pada saat itu. Video itu bahkan mendapatkan 1,5 juta penonton dan juga 250.000 disukai. Video yang sudah ditonton sebanyak 13,6 juta kali berisi footage dari kisahnya di tahun 1997 atau 4 tahun sebelum Alyssa Tourney ini menghilang. Video lainnya ini berisikan sebuah percakapan antara Sarah dengan ayahnya yang pada saat itu ayahnya baru aja keluar dari penjara. Dia kemudian terus saja mengunggah video-video di TikTok tentang hilangnya saudara perempuannya ini untuk mencoba meningkatkan exposure media yang lebih banyak dan lebih jauh lagi. Dalam sejumlah beberapa rekaman video yang diunggah Sarah juga memperlihatkan gelagat yang mencurigakan dari ayahnya ini ketika mereka ini sedang bermain di hutan pada tahun 1997. Hingga pada akhirnya kepolisian dan juga kejaksaan Arizona, mereka ini mulai menyelidiki kembali tentang kasus misterius hilangnya Alyssa Tourney. Hasilnya pihak kejaksaan Arizona mendapatkan fakta yang baru setelah mereka ini mewawancarai Sarah. Dan gak main-main, pada akhirnya kejaksaan ini mendapatkan bukti yang kuat. Kemudian mereka menangkap Michael Roy Tourney yang merupakan ayah kandung Sarah dan juga Alyssa Tourney. Kejaksaan menyebut kalau memang ayahnya ini, Michael Tourney, yang memang telah membunuh putrinya sendiri, di mana aksi pembunuhan itu terjadi pada tahun 2001 silam. Dan ini sesuai dengan dugaan Sarah selama ini. Usahanya pun akhirnya berbuah hasil, di mana pada tanggal 19 Agustus 2020, kantor kejaksaan Maricopa County, Arizona, Amerika Serikat menangkap ayah Sarah, Michael Roy Tourney, yang berusia 72 tahun dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2. Dalam keterangan resmi tertulis di situ kalau Michael Roy Tourney menjadi tersangka utama atas dakwaan pembunuhan Alyssa Tourney. Atas perjuangannya dan kerja keras Sarah ini, Sarah pun mendapatkan pujian dari warganet Amerika Serikat dan juga dari negara yang lain atas keberhasilannya menemukan pelaku pembunuhan kakaknya dan juga berhasil menjebloskannya ke dalam penjara, walaupun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Itulah ya gunanya media sosial. Banyak hal positif juga yang bisa kita lakukan, seperti kisahnya Sarah Tourney ini. Dan betul kata pepatah, kalau tidak ada usaha maupun kerja keras yang mengkhianati hasil. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Dan jangan lupa juga ditonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!